Selamat sore teman-teman semua. Eh, Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali berkumpul kembali sama-sama untuk eh, merenungkan gitu ya dan memikirkan kembali apa sih artinya menjadi murid Kristus. Kalau tema yang diberikan oleh pengurus atau panitia itu eh, Spirit of Grow, roh atau ya mungkin bisa dibilang ya kerinduan untuk bertumbuh, tapi ya izinkan aku juga boleh mengartikan ya bahwa kita sebagai murid Kristus itu diberikan Roh Kudus yang menolong kita untuk bertumbuh gitu ya dalam keseharian kita. Kenapa aku bilang seperti ini? Teman-teman, mari kita mulai. Karena jujur dalam hari-hari kita, kalau teman-teman lihat gitu ya kayak gambar ini gitu. Kadang-kadang oke, aku percaya sama Tuhan, aku percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita bertobat dalam Kristus, kita punya hidup baru kayak begitu ya. Nah, tapi kita juga yakin gitu ya, nanti kalau saya sudah waktunya selesai di dunia, meninggal gitu ya, Tuhan akan menganugerahkan hidup kekal kayak gitu. Jadi kita yakin gitu ya, kalau nanti suatu saat meninggal, aku akan bersama Tuhan. Nah, teman-teman, berapa banyak dari kita yakin Yesus Tuhan Juru Selamat, yakin nanti kalau sudah mati akan masuk surga bersama dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, tapi berjalan menuju ke sananya gitu ya, setelah menjalani dari percaya sampai ujung hidup, kayaknya bingung gitu. Terus mesti apa lagi gitu ya? Udah percaya sama Tuhan, udah yakin sama Yesus, udah. Terus mau apa lagi gitu? Mau diisi dengan apa? Nah, saya bersyukur tema kali ini yang menolong kita gitu ya untuk boleh mengerti ya Tuhan rindu, bukan cuma percaya terus kemudian yakin nanti kalau mati bersama dengan Tuhan terus udah gitu-gitu aja gitu. Tapi kita mau diajak, dibimbing, dituntun untuk bertumbuh gitu ya. Dari pertama kali kita bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat sampai nanti kita waktunya bersama-sama dengan Tuhan gitu ya, dengan kekekalan, kita sedang berjalan, bertumbuh, mempersiapkan diri dan kerinduan hati kita gitu. Nah, maka dari itu, teman-teman, aku ajak kita mau renungkan dari satu bagian firman. Kalau teman-teman ada Alkitab di sekitarmu, Alkitab cetak atau Alkitab HP juga boleh ya. Mari kita buka bersama Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman bisa sambil pegang HP masing-masing atau Alkitab masing-masing, bisa sambil buka, teman-teman itu akan menolong seiring nanti aku jelaskan ke belakang ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Aku pimpin kita baca, mari teman-teman aku ajak kita juga baca di Alkitab atau di tempat kita masing-masing ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore malam hari ini. Teman-teman, bagian yang kita baca adalah penggalan surat Paulus kepada jemaat Kolose. Nah, teman-teman, kalau tadi kalian ikutin pembacaannya, sebenarnya ada satu bagian yang seperti jadi inti gitu, jadi poros. Yaitu apa? Itu di ayat 9, kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi Paulus ngomong ke jemaat Kolose, orang-orang percaya yang murid Kristus, kamu telah tinggalkan, kalimatnya gitu ya, telah lepaskan manusia lama dan sedang mengenakan, telah pakai manusia baru yang terus-menerus berbaharui. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau lihat judul perikopnya namanya manusia baru ya. LAI berikan judul manusia baru. Inti argumennya apa? Itu di ayat 9. Kamu sudah lepaskan manusia lama, kamu sudah kenakan manusia baru. Kata lepaskan, karena kenakan itu kayak gambaran baju. Kita kebayang ya, lepas baju, pakai baju. Teman-teman, Paulus bilang ke jemaat Kolose, kamu itu sekarang manusia baru. Telah tanggalkan manusia lama, sedang pakai manusia baru. Apa buktinya atau apa jaminannya? Nah, kalau teman-teman lihat di ayat 5, silahkan lihat Alkitab masing-masing. Kalimat awalnya gini ya, karena itu, matikanlah, nah itu, karena itu, berarti kan nyambung dong sama atasnya. Karena apa? Nah, kalau teman-teman mundur, terus baca kitab Kolose, lihat ke halaman sebelumnya Alkitabmu, atau scroll ke atas, ada beberapa kali tuh. Karena itu di pasal 3 ayat 1, muncul lagi di pasal 2 ayat 16, sampai nanti kalau teman-teman runut naik, namanya surat kan, kita kan baca pasal 3 ya, jadi kan kalau kita baca pasal 3 kan sebenarnya nyambung sama bagian atasnya surat. Nah, di pasal 2 ayat 6, kita dapat jawabannya. Kenapa? Kenapa Paulus yakin kita ini sudah tinggalkan manusia lama, sudah pakai manusia baru? Di pasal 2 ayat 6, Paulus bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu udah percaya, kamu sudah terima Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Paulus bilang, hendaklah tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun atas Dia. Nah, makanya Paulus bilang, karena itu semua runutan itu adalah konsekuensi wajar. Kalau kamu sudah telah terima Kristus, kamu mesti gimana? Nah, yang kita baca juga sama gitu. Jadi ketika Paulus bilang, kamu telah tinggalkan manusia lama, sudah pakai manusia baru, itu bukan tiba-tiba gitu ya. Kenapa Paulus bilang kamu sudah tinggalkan manusia lama, sudah pakai manusia baru? Karena kamu telah menerima Kristus. Kamu sudah tetap dalam Dia, kamu sudah berakar, bertumbuh, dibangun di atas Dia. Sekarang jalani pertumbuhan itu. Nah, Paulus kasih gambaran menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Nah, kenapa ini penting buat kita sebelum saya masuk jelasin gitu ya perikop kita? Karena bagi saya mau ingatkan kita sederhana begini kalimatnya kali ya. Benar-benar teman-teman, Tuhan menerima kita apa adanya. Betul. Dalam kondisi terburuk kita, dalam kondisi terbrengsek kita, dalam kondisi paling kita lagi sombong, kita lagi nafsuan, kita lagi berantakan, kita lagi jatuh dalam dosa, seteru, lawan Tuhan, durhaka. Tuhan terima kita apa adanya. Kita diselamatkan, kita dikasihi, itu bukan karena kebaikan atau usaha kita. Bukan karena kita mulai mau percaya, mulai mau berubah, mulai mau bertobat. Roma 5 ayat 6-10 teman-teman bisa baca. Dalam kondisi kita yang lagi lawan, lagi seteru, lagi durhaka, masih berdosa, masih lemah, Kristus telah mati. Jadi betul Tuhan terima kita apa adanya. Itu sebuah kabar baik. Dan kabar yang lebih baik lagi gitu, udah kabar baik tambah baik lagi. Tuhan yang menerima kita apa adanya, itu Tuhan yang gak akan pernah rela tinggalin kita terus-terusan apa adanya. Dia Tuhan yang mau membentuk
engkau dan saya. Dia bukan, betul gitu ya, kamu nggak perlu berubah untuk dikasihi Tuhan. Kamu nggak perlu berubah untuk menerima keselamatan itu. Tuhan menyelamatkan kita, masing-masing kita dalam kondisi terburuk kita. Tapi ini kabar baiknya. Tuhan yang menyelamatkan kita dalam kondisi terburuk kita, dalam kondisi paling berantakan kita, dalam kondisi yang paling nggak sanggup kita, adalah Tuhan yang gak akan rela tinggalin kita terus-terusan kondisinya kayak begitu. Waktu pertama kali dalam tanda kutip ditemukan oleh Tuhan gitu ya, dia mau membentuk, dia mau menumbuhkan, dia mau, makanya Paulus bilang kenakan manusia baru. Nah bagi saya inilah spirit to grow. Yang pengen kita bertumbuh tuh bukan diri kita, yang pengen kita bertumbuh tuh bukan kakak-kakak senior, yang pengen kita terus belajar, terus berbuah, terus mengerti, terus diperbaharui. Itu bukan sekedar keinginan pribadi atau keinginan PMK gitu ya. Tuhan yang sedang mengerjakan. Jadi teman-teman, bagi saya ini menjadi apa ya? Menjadi sukacita, menjadi keyakinan, kalaupun gitu ya, aduh Bang Rey, gue kayaknya udah lama jadi orang Kristen, tapi kayaknya kok nggak bertumbuh gitu ya, bisa mengevaluasi, bisa menilai diri, kok kayaknya gini-gini aja. Jangan takut. Justru untuk saat seperti ini gitu ya, kalau teman-teman sadar gitu, kita tahu gitu, Tuhan, Engkau yang paling ingin aku berubah, bertumbuh, pimpin aku mau bertumbuh bersamamu. Nah, bagaimana Paulus jelaskan gitu ya, bagaimana berubahnya itu, bertumbuhnya itu, apa, makin hari makin seperti yang Tuhan kehendaki itu kayak gimana. Nah, Paulus bilang, yang pertama, kamu telah menanggalkan manusia lama. Nah, kalau pakai bahasa di ayat 5, menanggalkan manusia lama tuh gimana, kan manusia lama nggak kayak beneran kayak baju gitu ya, bisa dilepas gitu, nggak kalau udah dilepas, kalau baju kan ya udah nggak kepake lagi. Nah, tapi kan manusia nggak kayak begitu gitu ya, ada hal-hal buruk, ada kebiasaan kita yang mungkin masih nggak tepat. Nah, kan nggak bisa tiba-tiba ditanggalkan begitu, kita nggak lagi. Misalnya teman-teman nggak dulu sering nyontek, nggak tiba-tiba nggak suka nyontek, atau dulu teman-teman punya pergumulan sama dosa pornografi, dosa seksual, nggak tiba-tiba nggak tergoda gitu ya kan? Gimana maksudnya? Nah, yang pertama Paulus bilang menanggalkan manusia lama itu matikan. Oh, itu kalimatnya keras banget itu ya. Matikan, bunuh. Kalau mungkin boleh dibilang gitu ya, bunuh dalam dirimu. Atau kalimatnya di ayat 9, Paulus pakai gambar banyak metafora gitu ya. Kalau nggak bunuh, buang gitu ya. Buang tuh bukan, teman-teman nggak ada ya, habis pakai tisu, buang tisu tuh ditaruh di tempat sampah, terus nanti 1 jam diambil lagi. Kan buang nggak kayak begitu ya. Buang itu ya taruh, tinggalin gitu. Nggak ada buang dilirik-lirik lagi gitu. Bunuh juga begitu kan, misalnya ya anggap bisa teman-teman disuruh membunuh, kan udah tusuk, terus teman-teman tinggalin, tergeletak tuh. Nah kan nggak hari berikutnya dikunjungin kan, udah mati belum ya, kalau kita kan harapannya bunuh ya sekali jebret, yakin gitu, kasarnya begitu ya. Nah gambaran kayak begitu gitu, matikan, buang. Nah apa yang dimatikan, yang dibuang? Yang pertama, kalau teman-teman lihat di ayat 8, buanglah semua yang dalam diri. Ayat 7, sorry ya. Ayat 5, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Kalau teman-teman lihat itu jenisnya tuh yang dalam diri semua. Percabulan, nafsu jahat, itu kan berkaitan dalam diri sendiri. Tapi juga bukan yang dalam diri sendiri, Paulus juga bilang yang dalam hal relasi. Itulah ayat 7. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai. Jadi Paulus bilang, tanggalkan manusia lama, tanggalkan kita yang sering nafsu, sering marah, sering fitnah. Itu hari demi hari matikan gitu loh. Itulah pertumbuhan kita gitu. Hari demi hari buanglah, matikanlah hal-hal manusia lama yang dalam diri ataupun juga yang dalam hal relasional kayak begitu. Nah, kalau pakai bahasa lain, di bahasa kitab Galatia, itulah yang disebut perbuatan daging atau keinginan daging. Nah, daging itu
Bukan masalah ini ya, apa daging gitu ya. Aduh, ini karena banyak lemak Bang, jadi sering berdosa. Bukan masalah daging beneran. Daging dalam bahasa aslinya itu keinginan daging. Nah, dalam bahasa aslinya itu pakai kata epitumia. Epitumia itu artinya over desire, nafsu yang over, yang lebih. Kamu nggak apa-apa pengen makan. Tapi kalau kamu pengen makan terus, nah itu kan jadi masalah. Setiap kita pasti menggunakan uang. Tapi kalau kamu over desire uang, sehingga apa-apa mikirinnya uang, kamu bisa dapat apa, itu jadi masalah. Semua kita perlu pikirin studi, kita semua mahasiswa. Tapi kalau kamu over desire untuk studimu, sehingga kamu rela nyontek demi dapat nilai bagus, kamu rela makan temen supaya dapat kesempatan dan sebagainya, disitulah manusia lamamu. Disitulah Paulus bilang, matikan, buang manusia lama, keinginan daging itu. Paulus bilang, ini hidup lamamu. Semuanya ini mendatangkan murka Allah. Sekarang kamu telah terima Kristus Yesus. Itulah pasal 2 ayat 6. Karena itu, tinggalkan. Itu yang membuat, itu yang tidak disukai Tuhan, itu mendatangkan murka Allah. Itu hidup lamamu. Nah, teman-teman, tapi apakah berarti kemudian, ya udah Bang, berarti aku nggak marah, nggak kata-kata kotor, nggak fitnah, nggak nafsu jahat, nggak serakah. Nah, uniknya pertumbuhan Kristen tuh bukan cuma buang yang jahat atau bukan cuma buang yang lama. Berubah atau bertumbuh secara Kristen itu tuh perlu dua arah. Tinggalkan yang lama, kejar yang baru. Lepasin yang lama, pakai yang baru. Kamu nggak bisa belajar nggak sombong. Misalnya contoh ya, kamu sadar dirimu tuh sombong. Kamu nggak bisa belajar nggak sombong dengan cukup nggak sombong. Nah, nggak bisa. Kamu nggak, bagaimana caranya berhenti sombong? Tinggalkan, matikan gitu ya, egois, ingin membesarkan diri. Nah, tapi kamu perlu kejar sesuatu, kamu perlu lakukan sesuatu. Jadi bagi saya unik gitu ya, pertumbuhan Kristen itu bukan yang penting gue nggak begini, yang penting aku nggak begitu, yang penting aku sekarang udah nggak gini lagi, yang penting sekarang aku nggak gitu lagi. Percaya deh, kalau ada yang belajar bertumbuh kayak begitu, cepat atau lambat pasti jatuh lagi. Saya juga ngalamin kayak begitu. Saya yakin teman-teman juga pernah punya pengalaman kayak begitu. Cuma bilang enggak, itu bukan kayak gitu cara bertumbuh gitu loh. Yang cuma bilang ya udah aku nggak begini lagi. Tapi kamu perlu pakai manusia baru, mengenakan, kalau gambaran mengenakan manusia baru. Nah, ini baik, ini ya kabar baiknya. Manusia baru itu kalau di ayat 10 terus-menerus diperbaharui menurut gambar haliknya. Teman-teman, artinya apa? Kalau kamu dan saya sekarang menjadi murid Kristus, mengenakan manusia baru, sebenarnya gak pernah ada titik di mana udah paling final gitu, udah paling sempurna gitu ya. Kalau HP ada update gitu ya, aplikasi, kamu dan saya tuh selalu harus terus-menerus diupdate gitu ya. Nggak pernah ada masa, ada titik dalam hidup sebagai orang Kristen tuh inilah udah paling version, paling update gitu ya. Manusia baru terus-menerus diperbaharui. Mau teman-teman baru percaya Tuhan 1 tahun, mau teman-teman udah 10 tahun percaya, mau teman-teman udah 30 tahun percaya, kita ini terus-menerus diperbaharui. Saya setuju dengan kalimat ini ya. God has not finished with me yet. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin udah lama jadi orang Kristen, bertumbuh dalam pelayanan, mungkin ikut persekutuan, kalian mungkin nanya, aduh Bang, aku juga udah nggak nyontek kok, aku juga udah nggak fitnah, aku juga udah nggak kata-kata kotor, terus mesti kayak gimana lagi? Teman-teman, nggak pernah dalam Tuhan kamu sudah selesai. Tuhan masih akan terus membentukmu, membentuk kasihmu semakin murni, membentuk hikmatmu semakin dalam, membentuk pengorbananmu semakin besar, membentuk kemurahan hatimu semakin luas. Dia akan terus-menerus memperbaharui. Teman-teman, memperbaharui semakin apa? Menurut apa? Gambar haliknya. Kalau teman-teman lihat Kolose 1 ayat 15, siapa gambar haliknya?
Gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah Yesus. Tuhan Allah terus-menerus memperbarui kita sampai serupa dengan Yesus. Dan bagi saya ini kabar baik. Engkau dan saya nggak pernah ditinggalkan Allah bertumbuh sendirian. Dia yang akan bikin, dia akan tolong, dia akan tempatkan engkau dan saya di berbagai situasi yang menolong kita terus-menerus bisa diperbaharui. Dan bukan cuma itu, melalui karya Kristus, Roh Kudus telah diberikan gitu ya, untuk mengajarkan, untuk mengingatkan semua yang telah disampaikan kepada kita, semua kebenaran dan firman Tuhan. Jadi saya mau simpulkan sederhananya, baik atau buruk kondisimu, Tuhan akan terus memperbaharuimu. Gak ada yang terlalu berantakan yang gak bisa dibentuk Tuhan. Gak ada yang udah terlalu baik yang sampai gak butuh dibentuk Tuhan. Nangkap maksudku ya? Nggak ada yang terlalu, aduh bang, udah terlalu lama, udah terlalu telanjur, udah terlalu jauh, udah terlalu asing sama Tuhan, yang nggak bisa Tuhan perbaharui. Tapi juga nggak ada yang udah terlalu ngerti, udah terlalu bisa mengasihi, udah terlalu bisa berkorban, udah terlalu bisa setia, yang nggak butuh terus diperbaharui sama Tuhan. Karena manusia baru akan terus-menerus diperbaharui sampai serupa dengan Yesus. Ada yang berani ngaku sudah serupa Yesus? Bang, aku udah serupa Yesus, bang. Udah berewokan, rambut udah ikal. Tentu bukan cuma begitu ya, tapi dalam perjalanan murid, puji Tuhan. Inilah apa ya, keyakinan kita. Karena kalau bertumbuh cuma pakai komitmen diri sendiri, aduh, kalian udah ngalamin lah. Aduh bang, tahun baru 2022 mau mulai diet gitu ya. Makan malamnya dikurangin. Baru bulan 2 udah naik kiloan. Aduh bang, 2022 pengen mulai nyicil, belajar, nggak mau kebut semalam. Baru semester baru, udah keteteran. Kadang-kadang kalau mikir bertumbuh cuma pakai komitmen, aduh frustrasi sekali. Tapi saya bersyukur pertumbuhan orang Kristen bukan sekedar komitmen. Butuh komitmen? Butuh. Tapi landasan yang tidak berubah adalah karena Tuhan sendiri yang membentuk dan memperbaharui. Nah, bagaimana pembaharuan itu terjadi? Atau kalau pakai tema kita, bagaimana growing pertumbuhan itu terjadi? Yang pertama, pertumbuhan atau pembaharuan itu terjadi dalam sebuah komunitas. Teman-teman lihat di ayat 12 sampai ayat 14. Sekarang tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi. Sekarang semua, nggak terkecuali latar belakang apapun, itu bisa bertumbuh. Dan kalau teman-teman lihat ayat 12 sampai 14, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan, dikasihi, kenakanlah hal-hal ini. Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut. Itu semua berkaitan tentang relasi dengan sesama. Poin pertama, pertumbuhan nggak pernah lepas dari komunitas atau relasi. Teman-teman, kita butuh satu sama lain untuk bertumbuh. Contoh begini ya, kalau teman-teman bilang, aku sekarang sudah lebih bisa mengasihi loh. Apa buktinya? Ya buktinya kalau teman-teman punya orang yang dikasihi kan, nggak bisa ngaku tiba-tiba aku sudah lebih bertumbuh loh mengasihi. Atau contoh lain, aku sudah bisa lebih setia loh bang. Gimana caranya setia? Ya adalah kalau kamu punya orang-orang sekitar yang kamu bisa janjian, kamu bisa pelayani, kamu tahu komitmenmu, dan kamu makin setia, makin rendah hati, makin sabar, makin murah. Jadi teman-teman, pasti terjadi dalam sebuah komunitas. Nggak mungkin pertumbuhan itu dibuktikan dan dikerjakan diri sendiri, nggak ada kaitannya sama satu sama lain. Nah, teman-teman, kesempatan bisa punya KTB, punya ibadah seperti ini ya, jam doa, PMKO, bagi saya inilah bukti Tuhan belum selesai sama dirimu. PMKO Philadelphia itu adalah bukti Tuhan belum selesai sama diri kita, sama komunitas kita, sama kampus kita, sama mahasiswa kita. Itu bukti Tuhan belum selesai. Tuhan masih terus mengaryakan. Dan pembaruan yang terjadi, kalau teman-teman lihat, itu bukan cuma dari luar gitu ya, bukan cuma tindakan, tapi dari diri dan hati. Itulah yang teman-teman lihat di ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kamu nggak takut lagi berkorban, kamu nggak takut lagi taat,
Kamu nggak takut lagi setia. Oke, kalau aku milih setia, aduh, padahal ada kesempatan bisa ke sini, bisa ke situ. Tapi kamu nggak takut. Kamu bisa menikmati damai sejahtera. Yakin sama komitmenmu, sama pilihanmu. Kalau kamu harus mengampuni, kamu nggak takut. Aduh, kalau nanti aku ampuni, nanti dia begini lagi. Nanti dia malah berani-beraninya ngelawan lagi. Kamu nggak takut. Kamu benar-benar bisa rendah hati mengampuni. Kenapa? Karena di dalam dirimu, di dalam hatimu ada damai sejahtera Kristus. Bagi saya itulah pertumbuhan. Bukan cuma sekedar ya yang penting datang rapat, yang penting datang jam doa. Datang juga tapi nggak tahu hatinya di mana gitu ya, kerjain apa dan sebagainya. Tapi itu pembaruan yang pasti mengubahkan dari dalam. Kemudian apalagi di ayat 16, perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Mau nggak mau teman-teman, bertumbuh itu perlu perkataan Kristus. Ya, perkataan Kristus itu apa? Ya firman. Karena itu ketika teman-teman punya komunitas, KTB, jam doa, sebenarnya itu adalah cara Tuhan gitu ya. Terus-menerus memperbaharui, belajar firman bareng, dengar firman bareng, renungkan firman bareng. Karena firman itu yang akan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Teman-teman, kita butuh firman untuk bertumbuh, dan Tuhan pakai kesempatan bersama-sama seperti ini merenungkan firman, dan segala kekayaannya itulah yang akan diam di antara kamu. Saya nggak bisa selalu dampingin teman-teman ya. Lagi ada masalah, saya selalu bisa hadir kasih masukan, kasih nasihat. Tapi perkataan Kristus yang kaya, itulah yang kamu punya. Itulah di masa-masa pelik, dilematis, harus memutuskan yang nggak mudah. Perkataan Kristus itu yang kamu ada di antara kamu, yang diam di antara kamu. Itulah pertumbuhan manusia baru. Andalkan firman, baca, renungkan, ingat, hidupi, saksikan perkataan Kristus. Yang berikutnya, ya bagi saya pertumbuhan, manusia baru, pembaharuan, itu akan menolong kita mengucap syukur kepada Allah. Ya, saya juga mengaku ya, kadang-kadang jadi orang Kristen lebih banyak ngeluhnya gitu ya, lebih banyak sungut-sungutnya. Kadang-kadang malah ngelihat, aduh, yang kayaknya yang nggak Kristen tuh lebih ceria ya hidupnya. Wih, lebih main ke sana, lebih suka santai ke sana kemari. Kita orang Kristen manyung, cemberut, ya mesti berkorban ya, ya mesti taat ya, ya mesti setia ya. Teman-teman, mari coba lihat gitu ya, apa yang terjadi sama dirimu. Kalau kamu mengerti apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, bagi saya sebenarnya nggak pernah ada waktu di mana kita menyesal gitu ya, kayaknya aduh kayaknya sama Tuhan kok kayaknya begini aja gitu ya. Sebenarnya yang terjadi sama diri kita sampai di titik ini itu semua hanyalah anugerah dan kasih setia Tuhan, dan itu semua pantas patut kita ucapkan syukur kepada Allah. Maka Paulus bilang dengan saling mengucap syukur sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kita mengucap syukur. Teman-teman, bagi saya itulah inti pergumulan pertumbuhan. Tadi dosa, daging, manusia lama, semua fokusnya diri sendiri ya. Fitnah, kata-kata kotor, hawa nafsu, serakah, itu kan semua diri sendiri semua kan. Self-centered semua. Tapi sekarang lihat manusia baru. Murahan, rendah hati, kesabaran, belas kasih, pengampunan, itu semua tuh other-centeredness. Other-centeredness, berpusat kepada yang lain. Yang lain itu siapa? Yaitu Tuhan dan sesama. Karena itu, teman-teman, bertumbuh menjadi seorang murid Kristus, itu berhenti memikirkan diri sendiri, mulai memikirkan Tuhan dan sesama. Bukan sendirian, tapi di dalam suatu komunitas, kita diperbaharui dari dalam, dari hati dan diri, dan itu terpancar keluar. Damai sejahtera Kristus, perkataan Kristus, gratitude, syukur, itu perubahan yang nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dibuat-buat. Kamu bisa jadi murid Kristus, selalu bersyukur, kesenggol haleluya, tapi benar-benar nggak
haleluya, memuji Tuhan. Ketika sendiri, ketika kondisi nggak seperti yang kita bayangkan, kamu nggak bisa pura-purakan pertumbuhan. Kamu nggak bisa pura-purakan gitu ya, cuma dari luar gitu ya. Dalam waktu akan teruji. Jalani keadaan akan Tuhan bukakan gitu. Apakah kita sesungguhnya benar-benar bertumbuh di dalam Dia. Dan yang terakhir bagi saya, dari tadi kan masalah bertumbuh itu tentang diri sendiri aja gitu ya, dalam tanda kutip kayaknya berkaitan tentang diri sendiri. Tapi manusia baru itu juga berkaitan dengan sesama, menghasilkan buah, kesaksian hidup. Itulah ayat 17, ayat yang terakhir. Segala sesuatu yang kamu lakukan, hai manusia baru, segala sesuatu yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa maksudnya dalam nama Tuhan Yesus? Teman-teman, itu bukan dikit-dikit mau makan dalam nama Tuhan Yesus, mau mandi dalam nama Tuhan Yesus, bukan sedikit-sedikit sebut nama Tuhan Yesus ya. Saya suka kalimatnya Bapak John Stott. Apa artinya dalam nama Tuhan Yesus? Menurut ayat ini, ketika kita perkataan perbuatan kita dalam nama Tuhan Yesus, kalimatnya, I am to treat my neighbor as if I were Jesus Christ. Saya mau memperlakukan sesama seolah-olah saya ini Yesus Kristus. Karena saya ini dalam nama Yesus. Saya ini bawa nama Yesus. Jadi kalau sekarang saya manusia baru, saya diperbaharui semakin serupa dengan Yesus, perkataan dan perbuatan kita itu dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Saya berkata, saya berlaku, itu seolah-olah saya ini mewakili Yesus. Kalau saya ketemu sama orang ini, Yesus kira-kira bakal ngomong kayak gimana ya? Kalau saya diminta melayani dia, kira-kira Yesus akan melayani seperti apa ya? Itulah artinya dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatanku dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bagi saya pertumbuhan itu bukan cuma sekedar oke, sekarang saya jujur, sekarang saya ramah, sekarang saya murah hati, belas kasihan, pengampunan yang dalam arti dari diri kepada sesama, tapi juga itu mendorong kita untuk menjadi murid yang bersaksi, murid yang misioner, murid yang memperlakukan satu sama lain, bahkan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Seolah-olah Yesus yang menyapa dan menguasai, memimpin. Kalau pakai bahasa Galatia, itulah yang disebut dengan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kenapa sih kita dalam Roh Kudus memiliki buah roh? Buah roh. Semua buah roh ini tergambar dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan kasih, sukacita, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut. Nah, teman-teman, bagi saya inilah pertumbuhan yang Yesus, melalui karya Yesus kita dimampukan. Inilah pertumbuhan yang Allah Bapa di sorga sebagai tukang kebun yang baik mengerjakan kepada kita. Karena itu jangan ragu, jangan takut untuk menyerahkan diri bertumbuh bersama Tuhan. Pertanyaan terakhir, apakah mungkin aku bisa, Bang? Karena jujur rasanya beberapa bulan terakhir di masa pandemi ini, kok aku kayaknya malah jauh ya sama Tuhan. Udah lama nggak berdoa, kalau beribadah juga kayaknya kewajiban doang. Kok pandemi atau 2 bulan, 3 bulan terakhir rasanya malah main-main lagi sama dosa-dosa. Apakah yang kayak saya ini benar-benar bisa bertumbuh, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru? Banyak adik-adik mahasiswa di masa pandemi itu, jujur aja ya, saya ngalamin juga di Jakarta gitu ya, yang menghilang tuh kenapa? Jatuh lagi mungkin dalam dosa, merasa bersalah, ninggalin persekutuan karena merasa ya mau ngapain juga, bosen juga, capek juga, dan akhirnya semakin meninggalkan malah semakin terjerembab gitu ya, makin jatuh dalam. Apakah mungkin saya masih bisa berubah? Teman-teman, saya tutup dengan kutipan Sir William Temple ya, di dalam tulisannya, maaf bahasa Inggris, tapi
nggak terlalu susah kok. Sir William Temple dalam tulisannya menuliskan begini. It is no good giving me a novel like Harry Potter. Percuma kamu datang ke saya, misalnya kalian datang ke aku, Bang Ray, kamu kasih novel Harry Potter dan bilang, Bang Ray, tolong tulis novel kayak Harry Potter gini ya, sebagus ini, sehebat ini, sedramatis ini, seplot twist ini, seimajinatif ini, sedramatis ini. Percuma kamu datang ke saya, bilang bawa novel Harry Potter, bilang abang mesti tulis seperti ini ya, persis, sebagus ini, sehebat ini, sekeren ini. Saya akan bilang, J.K. Rowling pengarangnya bisa, saya bukan pengarangnya, saya nggak bisa. Percuma kamu datang ke bilang musik kayak begini abang, ya, saya bukan pengarangnya, saya nggak bisa. Sir William Temple kemudian lanjutin, sama. It is no good showing me a life like the life of Jesus and telling me to live a life like that. Percuma kamu datang ke aku dan bilang, ini yang Tuhan Yesus mau loh, ini cara hidup jemaat Kolose, ini yang Paulus hidupi. Sekarang hidup kayak begitu ya bang, sekarang kerjaan kayak begini ya bang. Saya akan bilang, nah itu Paulus, itu murid-murid, itu Yesus. Saya bukan mereka, saya nggak yakin saya bisa. Tapi teman-teman, Sir William Temple melanjutkan tulisannya sedikit begini. Tetapi, if J.K. Rowling could come and live in me, seandainya J.K. Rowling, pengarang novel Harry Potter itu, bisa datang dan hidup dalam saya, merasuk saya, menginspirasi saya, menguasai saya, jiwanya itu tinggal dalam saya, sehingga ide saya itu ide dia, inspirasi saya itu inspirasi dia, kreativitas saya itu kreativitas dia. Kalau J.K. Rowling itu bisa datang tinggal dalam aku, then I could write a novel like her. Barulah saya bisa menulis novel seperti dia. Dan teman-teman, sama gitu ya. And if the spirit of Jesus could come and live in me, then I could live a life like this. Hanya ketika roh Tuhan, roh Yesus tinggal dalam saya, ya barulah saya bisa melakukan hidup atau menjalani hidup seperti hidup yang Tuhan telah nyatakan, seperti hidup yang telah Tuhan teladankan, seperti apa yang Paulus telah lakukan, dan kita bersyukur. Kristus bukan hanya meninggalkan teladan, tapi Kristus sekarang hidup dalam kita melalui Roh Kudus. Itulah yang Paulus katakan di Galatia 2 ayat 20. Silakan nanti teman-teman lihat ayatnya. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Dan hidupku sekarang yang kuhidupi dalam daging. Betul. Kita masih hidup dalam daging, kita masih harus mematikan, buang manusia lama, buang keinginan daging kita. Kita masih hidup dalam daging. Tapi Paulus bilang, hidupku yang kuhidupi dalam daging sekarang, itu sekarang kuhidupi di dalam iman kepada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi. Kristus yang tinggal dalam kita melalui kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan kita, mengajarkan kita. Allah yang terus merancang hidup kita, dibentuk semakin serupa dengan Kristus, Allah Tritunggal yang memimpin pertumbuhan kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan, kiranya Tuhan terus pakai PMK, Tuhan terus pakai KTB, Tuhan terus pakai persekutuan jam doa seperti ini, menjadi kesempatan kita boleh terus bertumbuh semakin serupa dengan gambar hati. Amin. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik dan rekan-rekan, bagi sahabat-sahabatku di tempat ini. Aku mungkin nggak kenal nama demi nama, atau aku mungkin juga nggak tahu apa yang sedang jadi pergumulan, tantangan, atau kondisi keberadaan mereka sebagai murid Tuhan yang mereka sedang sadari. Mungkin ada dosa-dosa yang mereka sedang gumulkan di depan Tuhan, ataupun juga ada hal-hal lain yang masih terus menjadi pergumulan yang belum selesai atau masih belum tahu jalan keluarnya. Tapi satu hal yang aku mohonkan ya Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan sendirian. Kiranya mereka boleh terus ingat bahwa mereka telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Mereka telah diam di dalam Dia, telah berakar, telah dibangun di dalam Yesus, di dalam Dia, dan sekarang
mereka telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Karena itu tolong kami untuk berjalan layaknya orang-orang yang telah mengenakan manusia baru. Tidak bersama dengan komunitas, bersama dengan persekutuan, bersama dengan kelompok-kelompok yang ada. Kami mau menghasilkan perubahan hidup dan kesaksian yang berkenan bagi orang-orang di sekitar kami, membawa mereka mau memuji, memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke MC ya.